politik berikutnya dari yang terhormat Bapak Cornelis Hanumbi SED, silakan. Cornelis Hanumbi dari Bumi Dua Barat, Oneli Timur. Enang wamang urang lain, ure anak ayuai dan kateman selai saudara-saudari yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Cornelis Hanumbi hari ini mau menyampaikan tentang kenapa orang Kabupaten Maluku Tenggara Barat cari uang tidak tahu uang sembunyi di mana. Saya bicara tentang pasar. Saya bicara tentang pasar. Bisa saya bicara tentang pasar global, internasional dari Indonesia sampai ke luar negeri, maupun saya bicara yang dalam negeri dari Sabang sampai Merauke. Dengar enak ngomong saya bilang, khusus kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya ini pernah menjabat sebagai kepala pasar Rimasi Olini Caplaki. Pasar lama yang banyak orang bilang pasar lama itu pasar lama itu. Cornelis Hanumbi pernah ada di ring 1 dengan Presiden Joko Widodo. Bukan bupati, bukan sekda, bukan pejabat. Cornelis Hanumbi sebagai kepala pasar berjalan bersama dengan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk apa itu? Untuk apa itu? Saya memperjuangkan nasib rakyat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada saat itu ada pikiran-pikiran lokal bahwa pasar ini hanya milik orang tertentu, milik orang tertentu saja, orang lain bukan. Cornelis Hanumbi datang bilang ini milik orang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, termasuk BBM, Bugis, Butin, Jawa, Makassar. Semua satu kesatuan Republik Indonesia ada berkumpul di pasar Rimasi Olini, dan pasar itu Cornelis Hanumbi yang memberikan nama atas persetujuan Petrus Fatolon sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pada saat itu Cornelis Hanumbi yang memberikan nama Rimase. Rimase artinya bicara yang baik-baik saja. Pada saat itu Arui, Lorulung, Bomaki, Lermatan dan seterusnya tidak punya kesempatan masuk ke dalam pasar ini. Hanya atas pikiran dan pendapat yang baik dari Petrus Fatolon sebagai Bupati pada saat itu, Cornelis Hanumbi menyampaikan kepada rakyat, Republik Olini Hanumbi ini milik Republik Indonesia, bukan milik Republik orang-orang tertentu. Anda setuju? Setuju? Ini bukti. Saudara-saudara butuh jawab. Bugis dan Makassar. Mana kamu orang itu? Mana kamu? Setuju atau tidak? Setuju. Pasar ini di saat itu demo. Bupati satu bangunan pun tidak bisa dibongkar. Atas kerjasama Cornelis Hanumbi dan Petrus Fatolon pada saat itu, pasar ini dibongkar. Setuju? Setuju. Itu sudah. Setuju. Cornelis Hanumbi dan Petrus Fatolon bongkar itu. Itu tadi bukan karena atas nama diri sendiri. Itu atas Partai Nasional Demokrat Indonesia. Nasional Demokrasi, Nasdem, Nasional Demokrasi. Kita ini tidak boleh membeda-bedakan dari mana dan kamu mana, agama apa, suku mana, budaya mana, tidak ada. Cornelis Hanumbi bilang satu ini adalah kesatuan Republik Indonesia. Ada Satpol PP yang injak pisang-pisang di samping Alunce. Cornelis Hanumbi atas nama pemerintah daerah. Saya tarik, semua kumpul di pasar. Betul nggak sayang? Betul. Itu betul. Karena itu saya bicara tentang pasar, saudara-saudara. Dengan pada zaman pemerintah daerah, zaman yang dipimpin oleh Partai Nasional Demokrat, zaman pada, nah yang disingkat menjadi Nasdem, Nasional Demokrat. Pada saat itu Cornelis Hanumbi boleh mengunjungi gigi. Karena apa?
yang jualan di emperan-emperan, mobil datang tabrak, orang datang sepak. Cornelis Harumbi yang mengamankan. Mengapa saya amankan? Atas kekuatan pemerintah daerah yang pada saat itu dipimpin oleh Petrus Fatkolon. Pada saat itu ada orang yang tidak kenal Cornelis Harumbi. Orangnya pendek, orangnya kecil, pakai kacamata, mungkin dipikir buta. Dipikir saya buta. Tapi Anda belum tulis, Cornelis Harumbi sudah baca. Anda belum tulis, Cornelis Harumbi berucap, saya sudah baca. Republik Tanimbar ini saya bisa bilang, kapan dunia kiamat di Republik Tanimbar, dunia ekonomi Tanimbar goncang. Jangan ada ngomong berfalak. Di zaman kepemimpinan Petrus Fatkolon, Partai Nasdem pada saat itu, hei orang jangan falak. Pandai waluan, hei, tabrak sini, tabrak sana, mati sana, mati sini. Perhatikan, di pinggir-pinggir jalan ada salib-salib kecil. Salib kecil itu apa? Orang mati karena jalan tidak bagus. Jalan tidak bagus. Lalu Partai Nasdem pada saat itu mengambil dia punya power. Siapa orangnya? Petrus Fatkolon, sarjana hukum dan magister hukum. Bersama Cornelis Harumbi, kami berusaha supaya walaupun pada semua butas masuk ke Waluan, orang Ulim dan orang Pembelaki dan sekitarnya, kamu pilih Waluan Jati Bangun kan? Jati Bangun Beseng, susah lagi karena atas prakarsa Cornelis Harumbi dan Petrus Fatkolon. Hei, saya tidak sembunyi, saya jujur bilang, bunuh saya saja, bunuh saya hari ini. Tapi demi kepentingan banyak orang, saya selamatkan dunia. Walaupun Cornelis Harumbi tidak selamat. Saya ulang, Cornelis Harumbi tidak selamat, asal masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar selamat. Yang kedua, Pasar Omele. Pasar Omele. Pasar Omele itu seharusnya namanya Pasar Grimase. Nomenklaturnya Pasar Grimase. Tapi atas permainan catur, permainan film dari orang-orang yang tidak bersahabat dengan Partai Nasdem, lalu pada akhirnya Ngerimase katanya diadopsi ke semua kampung. Hei, saya ada Ngerimase hanya ada di Ulim. Saya tunjuk ke saya. Saya tunjuk. Hei, ini Cornelis Harumbi yang akan memperjuangkan nasib kalian. Percaya atau tidak? Lebih-lebih saya bulan balik meja. Jangan karena kepentingan pokok pikiran untuk popularitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Saya bulan balik meja, saya banting mic ini karena kepentingan rakyat, bukan karena kepentingan pokir atau PAW. Tidak benar. Karena itu saya bilang, Nasdem sudah berhasil. Memang orang baik itu selamanya punya musuh banyak. Malah mereka tidak pernah bersahabat dengan iblis. Karena itu saya mau bilang kepada rakyat Maluku Tenggara Barat, di zaman-zaman terakhir, di era yang sudah mengerucut ini, saya mau bilang, ada malaikat, ada setan, ada iblis, semua datang. Ada yang menjajakan itu. Ingat, pokir itu bukan merupakan